Cara atau gaya atau posisi dalam melakukan aktivitas al-jima'ah yang baik dilakukan oleh suami kepada istrinya. Seperti apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian yang ada pada kitab Nawadirul Aik fi Ma'rifatin Nik, karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada tema yang menarik, layak kita bahas, layak menjadi panduan khususnya untuk pengantin baru, tapi juga boleh diamalkan untuk pengantin lama, pengantin tua. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'rufu, gaya atau cara yang baik, posisi yang baik, minal jima'i, dari melakukan aktivitas al-jima'. Al-ma'rufu, adapun yang baik, fin nikahi, dalam pernikahan. Maksudnya fin nikahi ay fil jima'i, dalam perjimaan. Antastalqiya, hendaknya terlentang, al-mar'atu, seorang istri, ala zahriha, terlentang pada punggungnya. Wa tarfa'a, hendaknya sang istri mengangkat rijlaiha, kedua kakinya, diangkat kedua kakinya, ila sadriha, hingga dadanya. Dua kakinya diangkat, kemudian disatukan pada dadanya. Wa yaq'uda, dan duduk ar-rajulu, suaminya, baina fakhadhaiha, di antara kedua paha istrinya. Jadi setelah az-zawjah, al-mar'ah, istri ini terlentang, suami itu duduk, tepat ia berada di antara kedua paha istrinya. Mustawfizan, dalam kondisi bersiap-siap. Ala atrafihi, sedang bersiap-siap pada seluruh ujung anggota tubuhnya. Bahasa simpelnya, seluruh tubuh suami ini sudah siap melakukan al-jima'. Seluruh ujung anggota tubuhnya sudah bersiap-siap. Wala yahtazza, dan suami tidak menggoncang, tidak menggerak-gerakkan, ala batniha, di atas tubuh istrinya. Jadi kalian sebagai suami tidak usah bergerak-gerak menggoncang-goncang di atas perut istri kalian, karena bisa memberatkan pada istri kalian. Bal yadumma, justru sang suami memeluk pada istrinya, dhamman syadidan, dengan pelukan dahsyat. Justru kalian sebagai suami harus memeluknya. Wa yuqabbilaha, dan mengecupnya. Suami mengecup istrinya. Wa yaskhara, dan suami mendengus. Wa yankhara, dan suami mendesah. Wa yamussa, dan sang suami menjilat atau menghisap lisanaha, lidah istrinya. Wa ya'adda, dan suami menggigit syafataiha, pada kedua bibir istrinya. Maksudnya menggigit di sini adalah menggigit dengan gigitan romantis, bukan dengan gigitan yang menyakitkan, bukan. Jadi setelah sang suami ini memeluk istrinya, lalu kemudian sang suami mengecup istrinya, suami pun mendengus atau mendesah. Kemudian ia menjilat lidah istrinya, menghisap lidah istrinya, dan menggigit kedua bibir istrinya. Ini yang kita sebut dalam bahasa modern disebut foreplay atau muqaddimatul jima', pengantar jima'. Setelah melakukan ini semua, wayulija, dan suami memasukkan apa? Ya az-zakar, zakarnya, fiha, ke dalam istri. Maksudnya memasukkan ke dalam istri yang memasukkan pada farji istrinya. Wa yasullahu, dan sang suami mencabutnya. Artinya setelah dimasukkan az-zakar tadi kemudian dicabut. Hatta tabayyana, sampai nampak jelas ra'suhu, kepalanya zakar. Jadi masukkan, dicabut sampai kepalanya juga nampak. Wa yadfa'ahu, dan sang suami mendorongnya, mendorong az-zakar fiha, pada farji istrinya. Artinya setelah dimasukkan, dicabut dan dorongkan kembali.
masukkan kembali pada farji itu. Gitu maksudnya. Dalam bahasa milenial itu dipompa, dicabut, pompakan lagi, dorong lagi, cabut, pompa, begitu. Wala tazalu, dan istri Firah Zin masih berada pada desahannya. Waraf'in, dan meninggikan desahan. Wahakin, dan berada dalam garukannya az-zakar, sedang digaruk-garuk dengan zakar, begitu maksudnya hakin ini. Karena maknanya hakkar ini maknanya adalah menggaruk. Yang digaruk adalah istri, alat penggaruknya ya az-zakar, disebut wahakin, begitu. Waza'za'atin, dan dalam goncangan, dalam pompaan. Atau wahakin dalam kegelian, waza'za'atin dan goncangan. Waraf'in, dan pengangkatan atau meninggikan suara, meninggikan nafasnya atau desahannya. Wakhafdin, dan menurunkan desahannya atau nafasnya. Ila ayyafragha, sampai aktivitas al-jima ini sudah selesai. Jima sudah selesai ini berarti suaminya sudah orgasme, suaminya sudah curut, sudah inzal, sudah keluar mani. Begitu juga sang istri. Maksud dari keterangan ini, perilaku suami mulai dari memeluk, kemudian mengecup, mendesah, menghisap, dan memasukkan az-zakar ke dalam farji istri, kemudian memasang, memasukkan, mencabut, mendorong, dicabut, didorong, sementara istri berada dalam desahan, dalam dengusan, goncangan, sedang digoyang-goyang, kegelian, kemudian suaranya juga ditinggikan, diturunkan. Aktivitas ini terus dilakukan, sampai keduanya itu nyampe pada puncak dalam urusan al-jima, yang dalam bahasa kita disebut orgasme. Wa ismuhu, adapun nama dari cara yang baik dalam menjima ini, nikul adati, disebut jima yang biasa. Biasanya orang melakukan al-jima ya gayanya seperti ini. Wa ghalibamma, biasanya yuhayyiju, posisi atau gaya atau cara ini membangkitkan al-ba'ata pada penjimaan. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, model atau gaya posisi ini disebut nikul adah. Dan ini biasanya bisa membangkitkan al-ba'ah atau al-jima. Paham ya? Ilmu ini penting untuk dikaji, khususnya bagi para pengantin baru atau juga pengantin lama, mereka-mereka yang sudah memiliki pasangan yang halal, sehingga dalam urusan jima ini, kebahagiaannya tidak hanya kembali ke suami, tapi kembali kepada pasutri, kembali kepada suami dan istrinya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.